Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pembahasan terkait zikir-zikir yang dibaca di rakaat kedua di dalam solat. Al-Musannif mengatakan, i'lam, ketahuilah bahwa zikir-zikir yang dibaca di rakaat kedua di dalam solat itu sama dengan zikir-zikir yang dibaca di rakaat pertama, tidak ada bedanya. Dan itu dikerjakan persis seluruhnya, itu sama dengan yang dikerjakan di rakaat pertama, baik solat fardu, sunnah, dan hal-hal yang terkait dengan bacaan-bacaan zikir yang disebutkan itu, terkecuali perbedaan hanya beberapa hal saja. Nah, di sini musannif mencoba menjelaskan perbedaan di rakaat pertama dan rakaat kedua di dalam masalah membaca zikir-zikirnya. Yang pertama di sini, ahaduha anna raka'ata al-ula fiha takbiratul ihram wa hiya ruknun. Perbedaan yang pertama, di rakaat pertama ada takbir yang namanya takbiratul ihram. Di rakaat kedua tidak ada yang namanya takbiratul ihram. Itu beda. Yang kalau takbiratul ihram hukumnya rukunun min arkanis sholah, dia bagian daripada rukun sholat. Jadi kalau tidak dikerjakan, tidak sah sholatnya, karena rukun. Tapi kalau yang di rakaat kedua, kita bangkit dari sujud, sekalipun tidak baca kalimat takbir, sholatnya tetap sah, karena dia hukumnya sunnah. Tapi kalau takbiratul ihram hukumnya wajib. Itu perbedaan yang pertama. Di sini dikatakan walaysa kadzalika ats-tsaniyah fa innahu la yukabbiru fi awwaliha wa innama at-takbiratul lati qablaha li raf'i minas sujud ma'a annaha sunnatun. Kesimpulannya, Imam Nawawi mengatakan bahwa kalau takbir di rakaat kedua bangkit dari sujud, itu disebut bukan takbiratul ihram, dan hukumnya adalah sunnah. Berbeda dengan takbiratul ihram, hukumnya wajib. Takbiratul ihram berada di rakaat yang pertama. Atsani, yang kedua, la yushra'u du'aul istiftahi fi tsaniyati bi khilafil ula. Perbedaan antara rakaat pertama dan kedua dari sisi zikir atau doa yang dibaca. Di rakaat pertama disunnahkan membaca doa istiftah. Rakaat kedua gak ada kesunahan itu. Ats-tsalits, yang ketiga, qaddamna annahu yata'awwadhu fil ula bila khilaf wa fi tsaniyati khilafun al-asahhu annahu yata'awwadhu. Perbedaan yang ketiga, di rakaat pertama ketika membaca suratul Fatihah disunnahkan juga membaca at-ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mazhab Syafi'i, hukum membaca ta'awudz ini berlaku ketika membaca surat di dalam Al-Quran, semua surat
baik dibaca di dalam solat maupun di luar solat. Sunnah ta'awuz itu berlaku sepanjang kita membaca Al-Quran. Cuma bedanya di sini ulama berbeda pendapat, apakah dibaca secara jahar atau sir. Ini terjadi perbedaan di situ. Ada yang membuat pernyataan kalau di dalam lomba membaca Al-Quran atau membaca Al-Quran di hadapan orang banyak, ta'awuznya dijahar. Tapi kalau di dalam solat dibacanya sir, basmalahnya dibaca jahar. Jadi kalau mazhab Syafi'i, tiap kali baca Al-Quran ta'awuznya gak bisa ditinggal, hukumnya sunnah menurut mazhab Syafi'i. Jadi setiap kali baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, baca surat di dalam Al-Quran diawali dengan ta'awuz, minta perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan. Wa idza qara'tumul Qur'ana fasta'iz billah ya. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billah. Apabila kamu membaca Al-Quran, fasta'iz billah, maka hendaklah dia meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dikatakan bahwa di rakaat pertama ta'awuznya sunnah dibaca, tapi rakaat kedua tidak disunnahkan dibaca. Namun Imam Nawawi menambahkan di sini, wa fi tsaniyah khilaf. Ya. Nah, di rakaat pertama tidak ada khilaf di dalam mazhab Syafi'i bahwa diawali dengan membaca ta'awuz. Tidak ada khilaf di rakaat pertama, hukumnya sunnah. Tapi ketika di rakaat kedua terjadi khilaf. Ada sebagian ulama mengatakan tidak perlu membaca ta'awuz di rakaat kedua. Ada yang mengatakan tetap disunnahkan membaca ta'awuz. Nah, di sini Imam Nawawi memberikan kesimpulan dan pandangan beliau. Beliau mengatakan di sini dengan kalimat al-asahhu annahu yata'awwadhu. Tapi pendapat yang paling sahih tetap dibaca ta'awuz. Artinya di rakaat kedua juga berlaku sunnah membaca ta'awuz. Wa Imam Nawawi kita ketahui ya, di dalam mazhab Syafi'i kana ra'san fil madhab, qala Ibnu Katsir. Imam Nawawi adalah tokoh utama di dalam mazhab Syafi'i. Apalagi pendapat beliau sama dengan pendapat Imam Rafi'. Imam Rafi'i lahir terlebih dahulu tahun 555, meninggal 623 Hijriah. Setelah itu Imam Nawawi lahir tahun 631, wafat 676 Hijriah. Kedua ini tokoh ulama besar di dalam mazhab Syafi'i. Al-Imam Al-Munawi mengatakan, idza tafaka huwa wan Nawawi ala hukmin fil madhhabi la ya'dilu anhu. Apabila Imam Rafi'i dan Imam Nawawi sudah berpendapat, sudah bersepakat di dalam satu penetapan hukum di dalam mazhab Syafi'i, maka pendapat yang lain tidak sebanding dengan pendapat mereka berdua. Nah, maka di sini kita ikut pendapatnya Imam Nawawi. Jadi ta'awuznya tetap berlaku, tetap sunnah dibaca walaupun di rakaat kedua. Dan dia berlangsung sampai kalau 4 rakaat ya. Di sepanjang 4 rakaat itu sunnah ketika membaca Al-Quran disunnahkan dengan ta'awuz, tapi sir. Begitu juga dalam membaca Al-Quran di luar solat. Kalau dia seorang diri dibaca sir. Tapi kalau dia baca di depannya ada banyak orang atau sedang lomba ya, musabaqatu tilawatil Quran, maka ta'awuznya dianjurkan dijaharkan. Ar-rabi', yang keempat,
Al-mukhtaru anna al-qira'ata fi tsaniyah takunu aqalla min al-ula wa fihi al-khilafu alladhi qaddamnahu wallahu a'lamu. Yang keempat, perbedaan antara rakaat ke-1 dan kedua. Al-mukhtar, pendapat yang dipilih, bahwa di rakaat pertama ketika membaca surat di dalam Al-Quran, membaca surat-surat di dalam Al-Quran, membaca Al-Quran di dalam sholat, di rakaat pertama disunnahkan lebih panjang dari rakaat kedua. Wa fihi khilaf. Nah, dalam masalah ini juga masih terjadi perbedaan pendapat, karena ulama juga masih berbeda di dalam menilai mana yang lebih besar pahalanya. Apakah membaca Al-Quran surat yang utuh walaupun pendek, seperti misalnya Al-Kautsar, paling pendeknya surat di dalam Al-Quran, dengan membaca surat yang panjang tapi tidak utuh satu surat. Misalnya dia membaca potongan di surat Al-Baqarah, ya, ini kalau surat Al-Baqarah dibaca utuh, ya bisa bahaya. Wa imam wa ma'mum, apalagi yang usia di atas situna sanatan. Itu ulama masih berbeda pendapat mana lebih besar pahalanya. Apakah ketika dibaca makin panjang bacaan di dalam Al-Quran pahalanya lebih besar, ataukah surat yang pendek, ayat yang pendek tapi secara utuh satu surat? Qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan yang lebih besar pahalanya yang baca utuh satu surat walaupun pendek ayatnya, dibanding sepotong-sepotong tapi tidak satu surat. Tapi ada sebagian juga mengatakan enggak, dihitungnya kan dalam hadis setiap huruf dihitung 10 kebaikan. Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kalau pakai standar hadis ini, maka yang makin panjang membaca di dalam membaca Al-Quran pahalanya lebih besar, karena satu huruf dihitung 10 kebaikan. Itu pendapat di kalangan para ulama. Yang ingin saya sampaikan, dalam masalah ini masih terjadi perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha. Nah, zikir-zikir yang semacam ini, al-azkar, alhamdulillah kita punya ulama-ulama terdahulu, mereka sudah bersusah payah mengumpulkan zikir-zikir maupun doa-doa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa langsung membaca di dalam kitab-kitab tersebut bagaimana sih cara zikirnya Nabi ketika sholat, bagaimana zikirnya Nabi ketika di luar sholat, bagaimana doanya Nabi ketika berada di dalam sholat atau di luar sholat, sudah disusun oleh para ulama. Nah, sehingga kita tinggal membaca saja. Alhamdulillah, ini kitab Al-Azkar ini termasuk kitab yang dimana disusun oleh Imam Nawawi, sudah disusun, dirangkum, diringkaskan. Jadi kalau kita baca kitab Al-Azkar ini, semua zikir-zikir yang ma'thur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau sudah jelaskan mulai dari bangun tidur sampai tidur. Jadi aktivitas satu hari satu malam itu sudah dijelaskan oleh beliau. Nah, kitab-kitab yang seperti Al-Azkar ini itu banyak sekali jumlahnya. Nah, kitab-kitab kumpulan zikir dan doa ini para ulama membagi dua kategori. Yang pertama, ada kitab-kitab zikir dan doa atau kumpulan zikir dan doa, namanya kitab usul. Ada yang kedua namanya kitab furu'. Jadi kitab usul itu
kitab yang mengumpulkan doa-doa dan zikir-zikir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka menyebutkan sanad-sanad periwayat hadis tersebut sampai kepada Rasul, baik itu hadis marfu maupun mauquf, hadis yang dinisbatkan kepada Nabi atau dinisbatkan kepada para sahabat atau bahkan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, kitab ini yang awal kali disusun pada abad ke-1, sudah ada ulama yang menyusun khusus kitab isinya zikir-zikir dan doa-doa. Nah, kitab usul itu nanti disederhanakan lagi, sanadnya dihapus, hanya disebutkan isi daripada doa-doa tersebut, dan namanya furu'. Di antara kitab usul dan furu' ini ada yang matbu', ada yang makhtut, ada yang sudah dicetak menjadi kitab, tapi ada juga yang banyak belum dicetak, masih berupa manuskrip. Jadi bukan hanya al-azkar, masih banyak puluhan kitab yang serupa dengan kitab al-azkar yang khusus mengumpulkan doa-doa dan zikir-zikir. Dulu ada ulama namanya Syekh Muhammad bin Fudail. Ini wafat tahun 195 Hijriah. Beliau punya kitab namanya Kitab Ad-Du'a, kitab doa. Nah, ini contoh kitab usul. Karena di situ langsung disebutkan para rawinya, sanad hadisnya sampai kepada Nabi. Bahkan ada ulama terkenal, Al-Imam Abu Daud As-Sijistani, lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Nah, Imam Abu Daud juga punya kitab khusus doa, namanya Kitabud Doa. Beliau sahibus sunan yang menulis Sunan Abi Daud. Ada juga ulama bernama Al-Imam At-Tabrani, sahibul Ma'ajim, yang punya kitab Mu'jam, lahir 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah. Memiliki juga kitab namanya Kitabud Doa, khusus tentang doa beliau kumpulkan. Termasuk kitab usul di dalam mengumpulkan doa-doa dan zikir-zikir. Ada juga Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Abi Dunya, menulis kitab Ad-Du'a, ulama kelahiran tahun 208 Hijriah, wafat 281 Hijriah. Ada juga Al-Imam Ibnu Mardawih, menulis kitab berjudul Kitabul Al-Ad'iyah, Kitabu Al-Ad'iyah, kitab doa-doa. Beliau ulama kelahiran tahun 232, wafat 410 Hijriah. Kemudian juga ada ulama bernama Syekh Ahmad bin Ja'far, wafat 336 Hijriah, menulis kitab berjudul Kitabud Doa, Anwa'u Isti'adzati min Sairil Afat wal Ahad. Juga isinya kumpulan doa-doa. Kemudian yang terkenal ya, bahkan Imam Nawawi banyak mengutip di dalam kitab Al-Azkar, yaitu Al-Imam Ibnu Sunni. Al-Imam Ibnu Sunni ulama kelahiran tahun 280 Hijriah. Beliau menulis kitab namanya Kitab Amalu Yaumi wa Lailah, juga kumpulan doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan zikir-zikir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Beliau muat dalam kitab tersebut. Ada juga Al-Imam Abu Nuaim Al-Asfahani yang lahir tahun 336 Hijriah, wafat 430 Hijriah. Juga punya kitab kumpulan zikir dan doa berjudul Amalu Yaumi wa Lailah. Nah, beliau yang menulis kitab Hilyatul Auliya wa Tabaqatul Asfiya.
Dan masih banyak kitab-kitab usul yang mengumpulkan doa-doa dan zikir-zikir. Bahkan Imam Nawawi mengatakan kajian terkait masalah doa dan zikir-zikir ini itu paling terbanyaknya kitab yang ditulis oleh para ulama. Kata siapa? Kata Imam An-Nawawi. Kemudian kalau furu', tadi yang usul, yang furu', mereka mengutip kitab-kitab usul tadi. Kemudian sanadnya ada yang dihapus untuk mempermudah orang yang membaca dan mau menghafalnya. Yang paling terkenal itu Amalu Yomi wa Laylah Al-Munziri. Al-Imam Al-Munziri terkenal mengarang kitab Fadail Amal, Fadilah Amal, berjudul At-Targhib wa Tarhib. Nah, beliau punya kitab namanya kitab Amalu Yomi wa Laylah, mengumpulkan tentang doa-doa dan zikir-zikir. Kemudian yang terkenal lagi Al-Azkar. Al-Azkar masuk kitab furu', karena Imam Nawawi menukilkan kitab-kitab usul seperti Ibnu Sunni, Amalu Yomi wa Laylah, dan kitab-kitab hadis lainnya. Dan ini yang paling terkenal dari sekian banyak kitab-kitab yang mengumpulkan doa-doa dan zikir-zikir. Ada juga Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Al-Jazari. Al-Hafiz Ibnu Al-Jazari. Nah, kitabnya itu berjudul Al-Hisnul Hasin min Kalami Sayyidil Mursalin. Itu juga mengumpulkan doa-doa dan zikir-zikir. Kemudian ada Al-Imam Ibnul Qayyim, menulis kitab kumpulan doa dan zikir berjudul Al-Wabil As-Sayyib wa Rafi'ul Kalam At-Tayyib. Kemudian juga ada ulama bernama Ibnu Athir Al-Mubarak. Beliau menulis kitab berjudul Al-Mustafa wal Mukhtar min fil ad'iyati wal azkar, juga kumpulan doa-doa dan zikir-zikir. Ada juga Syekh Taqiyuddin Abul Fathi. Beliau menulis kitab tentang doa berjudul Silahul Mu'min, senjata orang beriman, nama kitabnya. Ini berdasarkan hadis Rasul, ya, ad-du'a silahul mu'min, doa itu senjatanya orang beriman. Tuh. Nah, ini kitab-kitab furu'. Jadi bukan hanya al-azkar, tapi masih banyak kitab-kitab zikir, kumpulan zikir dan kumpulan doa. Nah, paling minimalnya doa yang diajarkan oleh para ulama itu, dan ini termasuk doa yang paling disebut sebagai doa jami' wa syamil, doa yang komplit, ringkas tapi komplit. Dia mencakup semua substansi di dalam berdoa, yaitu doa yang mansus fil Quran wa fil hadis, dikatakan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang syamil kamil. Dia mencakup seluruh substansi permintaan doa. Paling minimalnya doa yang kita baca itu. Kalau zikir yang paling minimal dibaca itu lafzul jalalah. Allah, Allah, Allah. Nah, ini disebut sebagai zikir yang sangat mudah, tanpa menggerakkan bibir juga, hanya sekedar lisan saja bisa dibaca. Allah, Allah, Allah. Nah, ada yang mengatakan bahwa zikir semacam itu tidak dikatakan zikir. Katanya menyebut Allah itu tidak dikatakan zikir. Nah, sekarang pertanyaan, kalau menyebut Allah tidak dikatakan zikir, terus apa namanya? Allah itu zikir paling minimal itu Allah. Allah Subhanahu wa taala nyatakan langsung di dalam Al-Qur'an. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 41.
Ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Ini Allah yang bilang. Ada makhluk mengatakan Allah, lafaz Allah bukan zikir. Allah berfirman mengucapkan Allah itu zikir. Nah. Wahai orang-orang beriman, uzkuru. Apa makna uzkuru? Sebutkanlah. Uzkuru. Sebutkanlah. Allah. Lafaz Allah. Zikran katsira, dengan banyak menyebutnya. Jadi Allah sendiri yang menyatakan di dalam Al-Quran bahwa kita diperintahkan banyak menyebut namanya. Namanya Allah apa? Allah, Allah, Allah. Oh, ini kalau usul fikih masuk kepada masadir at-tashri' al-islami al-muttafaqu 'alaiha. Referensi hukum Islam yang disepakati oleh 4 mazhab, bahkan lebih daripada itu. Yang pertama apa? Alkitab, Al-Quran. Nah, Al-Quran sebagai referensi utama, kita baca di dalam Al-Quran menyebut nama Allah itu zikir, selesai. Belum lagi dalam hadis Rasul. Hadis Rasul itu Nabi katakan la taqumus sa'ah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah wa man yaqul Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sedangkan masih ada orang yang mengatakan Allah Allah. Afil hadis. Jadi lafaz Allah Allah itu sebagai bentuk jaminan keamanan tidak akan terjadi hari kiamat. Karena di dalam hadis-hadis yang sahih, hari kiamat itu terjadi kalau lafaz Allah sudah tidak dikenal lagi. Tidak ada lagi orang yang menyebutkan Allah. Nah, jadi ini namanya zikir gairu muqayyad. Zikir yang tidak ada ikatan langsung sebut namanya Allah. Kalau pakai ikatan namanya muqayyad ditambah astagfirullah. Itu ada ikatan dengan istighfar. Astagfirullah, subhanallah, atau zikir tauhid la ilaha illallah, itu juga zikir. Dan lafaz Allah juga zikir. Wa Allah yang nyatakan uzkurullah zikran katsira. Nah, kitab-kitab kumpulan zikir yang ada di zaman kita ini, ulama mutakhirin yang menyusun ya. Ada dulu salah satu tokoh sufi, seorang Ghadi juga, bernama Syekh Yusuf An-Nabhani. Itu menulis kitab kumpulan doa dan zikir berjudul Riyadul Jannah. Kemudian juga ulama mutakhirin yang menyusun kitab yang berisikan kumpulan zikir dan doa, As-Sayyid Abdullah bin Mustafa Al-Idrus. Nama kitabnya Ad-Du'a'u Mukhul Ibadah. Doa adalah otaknya ibadah. Itu berdasarkan hadis Nabi. Nabi pernah bersabda, Ad-Du'a'u Mukhul Ibadah. Doa itu adalah otak daripada ibadah, atau esensi daripada ibadah. Kemudian ulama yang belakangan yang menyusun kitab khusus berisikan doa-doa dan zikir-zikir, dulu sebagai rektor Al-Azhar, namanya Dr. Abdul Halim Mahmud. Ya, beliau yang memberikan kata pengantar dalam kitab tersebut. Judul kitabnya itu Ad-Du'a'u Al-Mustajab. Judulnya Ad-Du'a'u Al-Mustajab minal kitabi was sunnah, yang diambil daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi banyak sekali itu kumpulan kitab-kitab yang isinya zikir, isinya doa. Nah, tujuan daripada zikir ini agar menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena di saat yang sama kita mengingat Allah, Allah mengingat kita. Makanya dikatakan
oleh salah satu tokoh tabi'in, kalau tidak salah Thabit Al-Bunani, ya, dikutip oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukhasyafah beliau yang lahir 450 wafat 505 Hijriah, di mana pernah nyatakan bahwa saya tahu kapan Allah mengingat diri saya. Dia katakan di hadapan kawan-kawannya. Maka mereka bertanya kembali kepadanya, bagaimana engkau bisa tahu bahwa Allah mengingat dirimu? Dijawablah oleh beliau, di saat saya mengingatnya, maka di saat itu dia Allah mengingat diriku. Sebab di dalam Al-Quran Allah nyatakan, fadhkuruni azkurkum, ingatlah aku, niscaya aku mengingat kalian. Jadi kalau kita mau dikenal sama Allah, kita banyak berzikir dalam berbagai bentuk. Membaca Al-Quran termasuk zikir, baca salawat kepada Nabi termasuk zikir. Hal-hal yang mengingatkan kepada kebaikan, kepada Allah, kepada akhirat, itu disebut dengan zikrullah. Bahkan dikatakan, disepakati oleh para ulama, wa qad ittafaqal ulama anna qira'atal Qur'ani afdalu min sa'iril azkar. Bersepakat para ulama bahwa membaca Al-Quran itu paling afdolnya dari seluruh zikir. Karena ada riwayat menyatakan, fadlu kalamillah ala sa'iril kalam ka fadlillah ala khalqi. Keutamaan firman Allah dengan ucapan-ucapan makhluk bagaikan keutamaan Allah dengan makhluk. Artinya apa? Ketika Al-Quran itu Allah yang bercakap. Al-Quran Allah yang bercakap. Kalau zikir yang kita baca dari lisan kita, tapi Al-Quran Allah yang bercakap, berkalam. Makanya namanya kalamullah. Nah, kalamnya Allah dengan kalamnya kita tentu jauh berbeda. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, ya, membahas tentang adab-adab dan etika para penghafal Al-Quran. Kemudian yang diajarkan juga zikir yang dimana pasti diterima. Kalau salawat ini dia masuk kepada doa dan zikir sekaligus. Doa juga masuk, zikir juga masuk. Karena ketika salawat kita ingat Allah pasti. Sebab salawat diawali dengan lafaz Allah. Allahumma. Otomatis ingat Allah. Ya Allah, berikanlah salawat. Maka dia masuk kepada dua. Zikir juga masuk, doa juga masuk. Nah, ulama susun tuh salawat dengan berbagai bentuknya. Karena dia doa sesuai hajat dong. Kalau mau ikut ngotot harus sama yang Nabi ajarkan, maka akan banyak permintaan makhluk tidak bisa diminta kepada Allah. Apalagi di zaman kita. Maka ulama susun ada salawat tib, ada salawat anwar, ada salawat bushro, ada salawat an-nariyah, ya macam-macam, salawat al-fatih. Karena setiap salawat itu adalah doa, dan setiap doa sesuai dengan kebutuhan. Wa zikir, nah ini salawat dan zikir, dia masuk doa juga, masuk zikir juga. Dan salawat satu-satunya zikir yang pasti diterima. Yang pasti diterima. Adim salata ala Nabi Muhammadin faqabuluha hatman min ghairi taraddudin. A'maluna bainal qubuli wa raddiha illa salata ala Nabi Muhammadin. Ya, kita punya amalan yang lain kadang-kadang Allah terima, kadang-kadang ditolak. Tapi salawat pasti diterima. Izzuddin Ibn Abdis Salam dalam kitab Syajaratul Ma'arif mengatakan dengan isyarat, ya, kenapa salawat itu pasti diterima dan amalan-amalan lain bisa diterima, kadang-kadang juga tidak diterima. Kenapa? Isyarat di situ beliau katakan, karena kalau amalan-amalan yang lain yang kita lakukan
Zikirkah itu, sholatkah itu, sedekahkah itu, puasakah itu, ada kalanya Allah terima, ada kalanya Allah tolak. Tergantung keikhlasan kita, tergantung kesempurnaan ibadah kita. Bisa ditolak dan terima karena yang melakukan kita. Kita yang melakukan. Kalau kita yang melakukan, ada kekurangan. Kadang-kadang bisa sempurna, kadang-kadang kurang dari sempurna, kadang-kadang rusak amalan kita. Sehingga potensi diterima dan ditolak itu sangat mungkin terjadi. Tapi kalau salawat tidak akan ditolak, karena yang beramal bukan kita, tapi yang beramal Allah. Jadi bagaimana Allah yang beramal kok bisa ditolak? Tidak mungkin. Jadi salawat itu kalau kita analisis setiap kata per kata, hakikatnya yang salawat bukan kita kepada Nabi, tapi kita wakilkan Allah yang bersalawat kepada Nabi Muhammad. Makanya diawali dengan lafaz apa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, nah, kita katakan ya Allah, berikanlah salawat kepada Nabi Muhammad, berikanlah salam kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Berarti yang beramal siapa? Salawat Allah. Kita serahkan kepada Allah, kemudian Allah yang beramal bersalawat kepada Nabi Muhammad. Nah, amalan semacam ini mana mungkin ditolak? Itu rahasia, sirrun min asrar salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan oleh beberapa ulama ya dalam literatur kitab-kitab tasawuf, itu orang kalau bersalawat, sekalipun di Lauhil Mahfuz sudah tercatat dia sebagai orang yang celaka, tapi barokah salawat yang ia baca, Allah perintahkan itu tulisan terhapus, diganti dengan menjadi orang yang beruntung dengan memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kitab-kitab yang mengumpulkan tentang salawat khusus ya, banyak sekali. Ada kitabnya Ibnul Qayyim, Jala'ul Afham fi Fadli Salati ala Khairil Anam, yang lahir 691, wafat 751 Hijriah. Ada kitabnya Syekh Yusuf An-Nabhani, Sa'adatud Darain fi Salati ala Sayyidil Kaunain. Dan masih banyak kitab-kitab khusus yang membahas tentang salawat dan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, insyaallah kita lanjutkan lagi di pertemuan berikut. Pertemuan berikut kita masuk ke bab kunut di salat subuh. Ya, kalau mazhab Syafi'i kunut salat subuh itu sunnah muakkadah, sunnah yang enggak pernah ditinggal. Dan ini perkara khilafiyah di kalangan para fuqaha ya. Dua mazhab pakai kunut, dua mazhab tidak pakai kunut di dalam salat subuh. Mazhab Syafi'i pakai kunut, mazhab Maliki pakai kunut. Mazhab Hanafi, mazhab Hambali tidak pakai kunut di dalam salat subuh. Insyaallah kita bahas di pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika aslan tastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.